adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama-sama berkumpul dengan satu kerinduan kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya adik-adik? Yes, luar biasa. Kalau kabarnya luar biasa, angkat jempolnya ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Luar biasa anak-anak sekolah minggu ya. Nah, hari ini kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Siapa yang udah semangat? Siapa yang udah siap? Coba lambaikan tangannya. Dua-duanya dilambaikan. Mana ya? Oh, udah siap semuanya. Haleluya. Nah, kalau sudah siap, berarti nggak ada mainan lagi ya di samping kanan kirinya ya. Coba ya Miss Betty intip dari sini ya. Masih ada nggak ya? Oh, mainannya udah diberesin ternyata. Oke deh, good. Kalau gitu, udah siap memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Wow, hebat ya anak-anak Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mulai dulu dengan berdoa ya. Kita ambil sikap berdoa kita lipat tangannya, tutup mata dan jangan buka mata sebelum amin ya. Kita belajar fokus ya. Mulai dari kecil kita harus belajar fokus berdoa kepada Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai hari ini. Tuhan pelihara anak-anak sekolah minggu untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan biarlah melalui ibadah sekolah minggu ini, anak-anak sekolah minggu bisa belajar dan mengerti akan firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan dan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, yang udah siap memuji Tuhan, Miss Betty undang bersama-sama kita bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri dulu yuk. Yuk. Biar lebih semangat memuji Tuhannya ya. Ikutin gerakannya, ikutin lagunya, kita sama-sama memuji Tuhan. Oke? Yuk. Read the Bible, it is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Shalom adik-adik. Hari ini Miss Betty akan bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Cerita ini adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan kisah ini ada di dalam Alkitab di Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan ini menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas, bahkan cinta kasih kepada seseorang yang membenci sekalipun. Cerita ini penting ya adik-adik.
Sebab ini adalah salah satu asas atau dasar yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu cinta kasih kepada sesama. Nah, Yesus mengisahkan cerita ini kepada seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya, apa yang harus diperbuat untuk mendapatkan hidup kekal. Maka Yesus pun bercerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba di dalam perjalanan datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya begitu saja. Nah, setelah itu ada seorang pertama yang lewat, yaitu seorang imam. Seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya begitu saja. Nah, ada orang kedua yang datang. Orang itu adalah seorang Lewi. Dia sedang melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya begitu saja. Lalu ada orang ketiga yang lewat, yaitu seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Dan pada keesokan harinya dikeluarkannya 2 dinar. Diberikannya kepada tuan rumah atau orang penginapan itu sambil berkata kepadanya, belikanlah dia dan barang apa yang engkau belanjakan lebih daripada itu akan kuganti apabila aku datang kembali, kata orang Samaria itu. Nah, adik-adik, orang Samaria itu adalah orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi loh. Tetapi justru dia yang mau menolong orang Yahudi itu. Kalau adik-adik sendiri bagaimana? Mau seperti orang yang pertama, seorang imam yang lewat begitu saja, orang yang kedua, seorang Lewi yang lewat begitu saja, atau seorang Samaria yang murah hati yang mau menolong orang itu? Nah, pertanyaannya adalah, menurut adik-adik di rumah, siapakah orang yang murah hati? Nah, orang yang pertama, kedua, atau yang ketiga ya? Nah, tentu yang ketiga ya adik-adik, yaitu seorang Samaria itu yang mau menolong tanpa pamrih. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan nih, yaitu di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nanti dihafalin ya, dibaca sama-sama mama dan papa di rumah. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Cerita hari ini nanti dilanjutkan lagi minggu depan. Sampai ketemu di minggu depan. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.